Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ayo yang berani memimpin berdoa? Ya, Pak. Yo, Mbak Atio. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Agni yang sudah berani memimpin doa. Selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bapak. Mbak Esti Puji Astuti, Saya, Pak. Mbak Agni Maruroh. Hadir, Pak. Anak-anakku semua udah pada hadir ya. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, ayo kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Sebelumnya yuk berdiri dulu yuk. Dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih buat anak-anakku yang telah berani bernyanyi. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan membacakan indikatornya terlebih dahulu ya. Tema 5, pahlawan. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Melalui kegiatan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Nah, di sini Bapak akan menempelkan sebuah gambar. Nah, dari anak-anak ini merupakan gambar apa? Ayo. Seorang anak menolong nenek menyeberang. Ya, dari Mbak Esti apa? Gambar apa? Ayo. Iya, Pak, seorang anak yang menolong nenek untuk menyeberang jalan. Nah, dari gambar ini dapat kita ambil seorang anak yang membantu orang tua, yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, next ya. Sesuai pada tema hari ini, mempelajari tentang pahlawan. Nah, siapa pahlawan kebanggaan kalian? Pak Soekarno. Terus lagi, Mbak Atni? Banyak, Pak. Nah, di sini Bapak mempunyai teks bacaan mengenai Raja Purnawarman, Panji Sagala Raja. Siapa yang berkenan maju untuk membacakannya? Ya, siapa? Saya, Pak. Ya, yuk Mbak Esti maju ke depan. Raja Purnawarman, Panji Sagala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Kemudian 2 tahun ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cukup, sehingga air
bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani pun tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarutun. Nah, terima kasih buat Mbak Esti. Kita beri aplaus dulu ya buat Mbak Esti. Nah, setelah teman-teman mendengarkan pembacaan dari Mbak Esti, sekarang Bapak mau bertanya ya. Nah, apa saja bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Membangun sungai, Terus? Memperindah aliran sungai, Bener, apalagi? memberantas perampok, Ya, mensejahterakan rakyatnya, ya bener. Selanjutnya, sebutkan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. rela berkorban, mementingkan kepentingan rakyat, Suka tolong menolong. Apalagi ayo? Nah, itu tadi sebagai contoh ya. Terus Bapak mau bertanya lagi, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? senang karena mendapat saluran air, Apalagi? merasa tentram karena rajanya baik, Benar. Terus menurut adik-adik semua, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? hidup tidak makmur, Apalagi? tidak tentram, Benar. Apalagi Mbak Adni? tidak damai. Nah, benar sekali, anak-anakku udah pada pinter ya. Kita beri aplaus dulu ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, jika anak-anak sudah paham, di sini Bapak mempunyai sebuah cerita. Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Ada yang tahu tidak? Tidak, Pak. Oke, karena air kolam bisa memantulkan cahaya. Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Di sini Bapak memiliki sebuah video mengenai sifat-sifat cahaya. Silahkan diperhatikan ya anak-anakku. Ya, Pak. Tolong diperhatikan ya anak-anakku. Iya, Iya, Pak. Nah, semangat gitu dong. Masih pagi tuh harus semangat. Oke. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. ya kan? Baik. Hai teman-teman, sama seperti manusia, cahaya juga memiliki sifat-sifat tertentu loh. Mau tahu apa aja itu? Oke, pada materi kali ini kita bahas mengenai sifat-sifat cahaya. Langsung saja kita mulai yuk. Cahaya merupakan aktivitas mata yang dapat diterangkan. Nah, dari video tadi, apa saja sifat-sifat cahaya? Ada yang tahu? Dapat dipantulkan, Benar.
Ada lagi? Merambat lurus. Dapat dibiaskan. Nah, sekarang coba secara berkelompok diskusikan dan amati dari sifat-sifat cahaya yang sudah kalian ketahui. Sebutkan manfaat di kehidupan sehari-hari. Bapak membagikan kertas ya. Ya, Ini Pak. buat kelompoknya Mbak Atni dan Mbak Esti. Nah, nih, oke. Sudah selesai. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, silahkan ya dari kelompoknya Mbak Atni, siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Pak. Ya, silahkan maju ke depan. Sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya dimanfaatkan pada senter dan lampu motor. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Contohnya saat kita bercermin. Kemudian contoh cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya cahaya dapat menembus kaca pada kamar sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Contohnya pelangi. Nah, kita beri aplaus buat Mbak Atni. Ya, silahkan duduk dulu kembali Mbak. Terima kasih kepada kelompoknya Mbak Atni yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, berhubung kalian semua sudah pada paham dan waktu sudah pada hampir habis, cukup belajarnya pada pagi hari ini ya. Ya, Pak. Ayo, gimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Senang. Dapat ilmu baru. Nah, apa saja yang sudah kalian dapatkan? Sifat kepahlawanan. Cahaya matahari dan pemanfaatannya. Sifat-sifat cahaya. Nah, kalau kalian sudah paham, Bapak beri PR ya, tolong dikerjakan di rumah. Boleh minta bantuan kakak, ibu, maupun bapak ya. Nah, buat anak-anakku tetap jaga kesehatan, jaga mood, belajar, gapailah cita-cita kalian setinggi langit ya. Ya, Pak. Terus pokoknya terus semangat belajar. Di sini siapa ayo yang berani memimpin doa? Saya, Nah, Pak. silakan Mbak Esti. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Mbak Esti yang telah berani mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bila Bapak ada salah-salah kata, telah dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.